دينكم ولي دين. Aku lihat yang rambutnya gondrong banyak di sini. Aku jadi teringat 30 tahun yang lalu aku punya kawan rambutnya seperti Anda, seperti jaketnya seperti Anda, rompinya seperti Anda. Dia adik kelasku di Afghanistan. Waktu dia meninggal, dunia menangis. Padahal banyak syekh di Saudi Arabia meninggal, tak ada yang menangis kecuali keluarganya. Ini dunia menangis. Siapa dia? Masya Allah, bukan syekh, bukan orang yang hafal hadis, tapi dia seorang mujahid yang waktu di Saudi Arabia dia kerja di pabrik minyak Aramco, pabrik minyak Amerika yang ada di Saudi Arabia. Karena ada panggilan jihad Afghan, dia datang. Adik kelas saya lebih tua. Dia punya prestasi istimewa. Akhirnya dipilih oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah dan mujahid-mujahid yang lain untuk mengembangkan jihad di Chechnya, menjadi pemimpin jihad dan syahid. Siapa dia? Ibnul Khattab. Rambutnya sama dengan Anda, bahkan rompi Anda lebih cantik. Nah, buatan Solo lebih bagus daripada buatan Pakistan. Tapi kelebihan dia ada dua. Yang pertama, sekali dapat ilmu dicatat, difahami, akhirnya ilmunya naik terus. Yang kedua, dia punya satu prestasi yang selalu diceritakan oleh para mujahid. Waktu dia berangkat jihad di Afghanistan, dia masih jadi prajurit. Tiba-tiba waktu perjalanan di satu ma'rakah jihad, di satu pertempuran, dia sakit perut. Ditanya, ada apa ya akhi? Tidak ada apa-apa. Sejam kemudian ada darah. Sejam kemudian mulai banyak darah. Ada apa ya akhi? Tidak ada apa-apa, kata Ibnul Khattab. Akhirnya beberapa jam kemudian lemah. Ditidurkan oleh mujahidin, dibuka rompinya, ternyata peluru bersarang di perutnya. Mujahidin bertanya, kenapa kau tidak ceritakan pada kami supaya kami sembuhkan Anda, kami bawa ke rumah sakit, kami obati. Apa kata dia? Saya tidak ingin gara-gara sakitku mengganggu program jihad kalian. Takbir. Oleh karena itu, sekarang sudah tiba saatnya buat kita pakai ilmu, bukan pakai semangat saja. Ingat Allah berfirman, catat baik-baik di dalam surat 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kau taat orang kafir dan perangi orang kafir bihi, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dengan apa kita berjihad? Bil Quran. Siapa mujahid sebenarnya? Al-Quran ada di dalam otaknya, ada di dalam dadanya, ada di dalam tutur katanya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hari ini kita memancing ayat tersebut untuk kita sematkan pada diri kita. Pada saatnya kita akan diberi kehormatan oleh Allah, akan melakukan dua pekerjaan yang sangat berat. Yang pertama, dilarang taat sama orang kafir. Berat. Kenapa berat? Karena pilar-pilar kehidupan hari ini dibangun di atas dasar ketaatan terhadap orang kafir. Kalau orang tidak taat pada orang kafir, sedang melawan arus. Dan yang kedua, wajahidhum, berjihad. Pekerjaan yang paling sulit, menegakkan hukum Allah. Sementara dunia dibangun di atas hukum buatan manusia dan syaitan. Maka sudah tiba saatnya kita rubah cara mengaji kita. Kemudian saya akan mulai dari satu ayat yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 48. Saya tidak akan bacakan semua ayat itu, cukup satu kalimat yang tersembunyi di tengah ayat itu. Apa kata Allah? Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, syariah, way of life. Yang kedua, minhaj. Apa minhaj? Jalan perjuangan.
Loh, kenapa tidak cukup syariat saja? Kenapa harus minhaj? Karena di atas pundak kita ada beban besar yang harus kita lakukan. Lebih penting memenuhi ini daripada memenuhi yang lain. Apa itu? Iqamatuddin, menegakkan din. Saya tidak perlu sampaikan ayatnya, karena itu ngaji kita kelas 1 dulu.